Halo traders, selamat datang kembali di channel Sharma99. Bagi yang baru gabung, selamat datang. Jangan lupa subscribe ya. Bagi yang sudah gabung, selamat datang kembali. Kali ini saya ingin membahas tentang perbedaan antara MetaTrader 4 dan platform binary option. Saya ambil contoh Olim Trade karena banyak sekali yang merequest video ini ya. Bang, tolong bahas dong Olim Trade. Kemarin kan bahas binomo, sekarang ganti bahas Olim Trade ya. Menurut saya sih sama aja ya. Namun tidak ada salahnya kita akan membahas perbedaan platform binary option dan platform MetaTrader 4 atau 5 ya yang biasa saya gunakan untuk trading forex. Apa saja perbedaannya? Check this out. Pertama kita bahas dulu apa itu Olim Trade. Olim Trade adalah salah satu broker ya, katanya broker binary option yang cukup banyak sekali dipakai oleh para trader ya, katanya trader, namun menurut saya sih bukan ya. Jadi platformnya ini mirip seperti binomo ya, menurut saya sih mirip seperti binomo ya, cara kerjanya pun sama. Kita hanya menebak naik dan turun ya, bukan buy dan sell seperti di trading forex pada MetaTrader 4. Yang saya simpulkan atau yang saya ringkas ada 3 perbedaan yang cukup mencolok ya, yaitu dari cara transaksi, waktu transaksi, dan hasil transaksi. Nah, ini yang sangat mencolok ini dari 3 perbedaan ini. Oke, kita langsung saja masuk ke 2 platformnya ya. Di layar berikut nanti akan saya kasih satu platform Olim Trade dan satu platform MetaTrader 4 yang sudah saya pakai, sudah saya install. Jadi teman-teman bisa lihat nanti perbedaannya. Oke, kita langsung masuk ke perbedaannya. Let's go. Nah, sekarang di layar teman-teman ini sudah ada platform dari Olim Trade web ya. Saya akses dari web, dari browser. Juga di sini ada MetaTrader 4 yang sudah saya install, sudah saya jalankan. Ini saya menggunakan broker Instaforex Send ya. Ini saya membuka 2 pair yang sama baik di Olim Trade maupun di MetaTrader, yaitu pair USD CAD, USD Canadian Dollar ya. Di sini harganya kalau di MetaTrader ada di level 1,2630 ya, sementara untuk di Olim Trade ada di 1,2631. Nah, perbedaannya di sini dari harga juga sudah cukup terlihat. Di Olim Trade ini harga bergerak sangat cepat sekali ya, sementara untuk di MetaTrader tidak terlalu cepat karena memang ini juga akun 4 digit, tapi perbedaannya tidak sesignifikan ini ya. Ini sudah beda banget. Di Olim Trade geraknya cepat ya, sementara di MetaTrader cukup lambat. Walaupun kita pakai broker 5 digit, nggak secepat di Olim Trade dan binomo ataupun Rubik Trade ya. Jadi perbedaan pergerakan harga sudah cukup terlihat di sini. Lalu seperti yang saya bahas tadi, perbedaan yang pertama yang akan saya jelaskan adalah perbedaan cara transaksi. Kita bisa melihat di sini di Olim Trade kita transaksi itu dengan mengklik tombol naik dan turun. Jadi bukan buy dan sell, tapi naik dan turun. Kita menebak. Kita nebak nih ya, kita nebak. Naik apa turun? Naik apa turun? Turun apa naik? Jadi kita di sini menebak. Sementara kita kalau menggunakan MetaTrader 4 atau trading di forex ya, menggunakan broker MetaTrader 4, kita di sini ada pilihan transaksi sell dan buy dan sell. Buy artinya beli, sell artinya jual. Jadi kita bisa melakukan pembelian dan melakukan penjualan. Ketika harga mau naik, maka kita akan melakukan buy. Tekniknya seperti itu. Ketika harga akan turun, kita akan melakukan sell. Di sini perbedaan transaksi sudah berbeda. Lalu kalau di MetaTrader atau di forex, kita punya yang namanya lot. Nah, di sini lot atau ukuran transaksi. Kita bisa mulai dari lot paling kecil untuk Instaforex itu 0,10 ya untuk di akun Sen. Kalau di akun standar 0,01 dan lot terbesarnya bisa mencapai 100 lot. Ukuran transaksi. Sementara untuk di Olim Trade kita menggunakan di sini yang namanya investasi. Mau berapa kita mengeluarkan uang atau mengeluarkan uang dalam sekali, bukan transaksi sih menurut saya di sini, dalam sekali tebak ya. Dalam sekali tebak kita mau menggunakan uang berapa nih? Mau 10.000, 100.000, 50.000. Nah, di sini yang menjadi
keanehan menurut saya ya, ketika kita transaksi, bukan transaksi deh, menebak aja, ketika kita menebak naik dan turun, kita hanya diberi waktu 1 menit. Nah, ini menarik. Ini akan masuk ke poin nomor 2, yaitu perbedaan waktu transaksi. Dalam forex, kita masuk ke forex lagi ya. Dalam forex atau trading forex dalam MetaTrader 4, ini tidak ada batas waktu. Jadi teman-teman mau melakukan buy misal sekarang, mau ditahan sampai minggu depan, bulan depan, tahun depan, bisa. Mau sell sekarang, teman-teman, lalu harga naik ternyata. Mau ditahan nih seminggu, kali aja harga turun, bisa kalau di forex. Sementara kalau di all in trade atau di binary, kita hanya diberi waktu 1 menit. Kita hanya diberi kesempatan 1 menit untuk menebak harga naik atau turun. Ketika tebakan kita salah, kita misal menebak naik, klik naik, ternyata dalam 1 menit harga itu turun. Ya, kita di sini loss, bukan rugi, menurut saya loss, kalah. Kita coba deh ya, saya akan menebak naik di sini. Naik ya, kita akan coba menebak naik dalam waktu 1 menit. Kita coba tebak naik. Sudah berjalan? Sudah berjalan tebakan saya, kita lihat apa yang akan terjadi. Naik ternyata. Wow, naik. Wow. Kita lihat teman-teman, sudah 10 detik, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, 1 candlenya ternyata 15 detik teman-teman. Jadi membutuhkan 4 candle ya dalam 1 menit itu ya. Kita tunggu deh. Kita lihat apa yang akan terjadi dalam waktu 1 menit. Apakah naik atau turun? Apakah tebakan saya benar atau salah? Jadi kita di sini main tebak-tebakan ya, bukan beli atau jual. Ingat, main tebak-tebakan. Ternyata naik teman-teman. Hasilnya profit 2 Doge. Di sini mata uangnya pakai Dogecoin ya. Ternyata profit, bukan profit, menang. Ternyata menang ya. Nah, itu kalau di all in trade. Kita coba di MetaTrader. Di sini saya akan mencoba melakukan buy dengan lot 0,10. Kita coba buy. Oke. Buy. Terbuka. Nah, di sini posisi masih minus. Kita lihat di terminal ya. Di sini kita bisa melihat order saya buy di USD CAD ini jangan di ya. Kita fokus di USD CAD di sini. Saya melakukan buy posisi minus 0,32. Nah, ketika ini minus, saya bisa menahannya bahkan sampai 1 tahun. Sampai harganya kembali naik. Enaknya di forex itu seperti itu. Kita melakukan buy dan harga ternyata turun, kita bisa menahannya, bahkan bisa menambah posisi dari bawah atau biasa kita sebut averaging. Nah, untuk waktu transaksi sudah beda. Sekarang kita lihat hasil transaksinya. Ini juga cukup menarik untuk dibahas. Di all in trade atau binary yang lain, di sini ada 80%, turun 80%. Artinya ketika kita menggunakan uang kita 10.000, ketika tebakan kita benar, kita akan mendapat 80%, artinya 8.000. Sementara ketika kita salah, uang 10.000 itu hilang, kalah, loss, lenyap. Tapi ketika kita menang, tebakan kita benar, kita hanya mendapatkan 80% dari uang yang kita pertaruhkan di sini. Jadi apakah itu worth it? Menurut saya sih enggak ya. Kita udah kalah di sini aja, udah kalah 20%. Sementara kita coba lihat di forex. Ketika kita melakukan open posisi dan ternyata kita benar, arahnya searah, arah harganya naik, misal saya buy di sini, arahnya naik, itu akan naik terus dan profitnya nambah terus, nggak cuma 80%, bahkan bisa 100%, 1000%.
Dengan lot 0,10 saya bisa mendapatkan banyak sekali kalau di forex. Kalau arah harga sama dengan arah transaksi yang saya buka, itulah enaknya di forex. Dan di forex ini loss kita bisa batasi dengan yang namanya stop loss. Mau berapapun kita bisa batasi. Enak sekali kalau di forex itu ya. Lossnya kita bisa batasi dan profitnya maksimal, tidak terbatas. Itulah bedanya forex dan binary, baik itu all-in trade, Robit trade, binomo dan lain-lain. Maka dari itu saya sangat menghindari yang namanya binary option. Dari dulu semenjak kenal yang namanya dunia investasi seperti ini, saya sangat menghindari namanya binary, karena ketika saya cek, saya lihat, saya amati, itu hanya menebak harga, teman-teman. 3 perbedaan yang mendasar tadi adalah alasan kenapa saya menghindari yang namanya binary option. Saya sangat menghindari ya. Mau melihat iklan profit miliaran pun saya tetap tidak akan mencoba yang namanya binary option, karena itu sangat berbeda dengan trading forex dan itu bukan trading. Menurut saya itu hanya tebak harga naik dan turun. Tapi untuk teman-teman silahkan kalau mau mencoba silahkan gunakan uang dingin ya. Ketika teman-teman kalah, teman-teman tidak stres, gunakan uang dingin dan modal sekecil mungkin ya. Ya minimal 100-200 ribu untuk mencoba sih boleh-boleh saja. Kalau untuk nominal besar 1 juta, 2 juta, saya rasa sih mendingan forex deh, mending trading forex, karena resikonya bisa terukur, profitnya bisa maksimal. Apalagi jika menggunakan robot ya, kita tinggal santai saja, profit mengalir. Nah, untuk robot trading ini teman-teman bisa menggunakan EA Sharma 99 yang saya buat khusus untuk teman-teman trader yang ingin mencoba robot dengan gratis. Linknya bisa teman-teman cek di sini ya, bisa teman-teman cek di sini. Nanti bisa teman-teman akses robotnya langsung di sini atau di sini, pokoknya di atas deh, atau nanti di kolom deskripsi. Teman-teman bisa pakai itu robot EA Sharma 99 gratis. Untuk teman-teman settingannya ada di channel, tinggal pakai ya. Download EA-nya, pasang settingannya, maka teman-teman tinggal menikmati hasil profitnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Perbedaan mendasar antara all-in trade atau binary option dengan MetaTrader 4 atau trading forex yang biasa kita sebut dengan trading forex. Semoga teman-teman bisa mengerti dan semoga bisa bermanfaat. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, mohon untuk menekan tombol like dan subscribe ya bagi yang belum subscribe, agar tidak ketinggalan info-info menarik seputar dunia investasi yang sangat dibutuhkan ketika masa pandemi seperti ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.